Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul dalam sebuah majelis virtual yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali saya diberikan kesempatan untuk sharing ataupun mengisi kajian, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman peserta bahwa mindset yang harus kita bangun itu adalah bahwa Allah lah yang memilih kita untuk hadir dalam kajian ini. Bahwa Allah lah yang memberikan kita izin, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemauan untuk hadir dalam majelis ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita hadir ini karena kita disuruh gitu ya. Wah ini karena ini wajib gitu. Karena saya mau gitu ya. Atau karena saya mau mampu aja untuk hadir maka saya hadir. Atau karena saya lagi waktunya luang maka saya hadir. Tidak. Antum hadir walaupun males-malesan misalnya capek. Mau buka laptop, mau buka Zoom. Lalu mantengin. Itu adalah karena Allah memilih antum semua. Dan ketika Allah memilih antum. Maka coba dibayangkan. Berarti Allah itu sayang sama kita gitu. Berarti Allah itu pengen kita jadi orang baik. Berarti Allah itu pengen kita dapat sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Karena kalau dipikir-pikir, pasti banyak sekali orang di luar sana yang pengen gitu ya, mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman. Untuk punya akses belajar gitu ya. Terutama belajar ilmu syar'i gitu. Tapi nggak semuanya mampu, nggak semuanya mau, nggak semuanya Allah kasih izin. Nah, maka teman-teman ketika dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala itu direnungkan. Ya Allah, ternyata saya dipilih oleh Engkau gitu ya. Ternyata Engkau memilih saya di antara sekian banyak orang gitu. Coba sekarang saya tanya, di luar sana banyak gak yang lebih soleh dan lebih solehah dari kita? Banyak gak? Banyak. Di luar sana banyak gak yang lebih istiqomah tahajudnya, lebih istiqomah duhanya, lebih istiqomah tilawahnya banyak gak dari kita? Banyak. Di luar sana banyak nggak kira-kira yang hafalannya jauh lebih banyak dari kita? Banyak? Banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah masih pilih kita? Kan gitu. Kenapa Allah masih pilih kita? Kenapa Allah masih beri kita kesempatan? Karena Allah sayang sama kita teman-teman semua. Karena Allah sayang sama kita. Maka jangan pernah berpikir, ah ini maka karena kewajiban, saya diwajibin sama kampus untuk hadir. Tidak. Kenapa pihak kampus mewajibkan gitu ya? Apakah semua kampus mewajibkan gitu mahasiswanya untuk belajar atau ikut seminar Quran? Nggak semua kampus juga seperti itu teman-teman. Tapi kenapa Allah kasih ilham gitu ya? Allah kasih taufik gitu. Untuk pengurus-pengurus di kampus teman-teman mewajibkan gitu. Sehingga teman-teman mau nggak mau gitu ya, semangat nggak semangat, ikhlas nggak ikhlas, akhirnya nyalain laptop, nyalain HP, buka Zoom. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang pilih kita, Allah yang gerakin itu semua. Allah pengen ada kebaikan dalam hidup kita. Allah pengen menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah pengen ningkatin kebaikan di dalam hidup kita. Maka kita harus bersyukur teman-teman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal sekali. Dibanding ya, sekedar nanti teman-teman dapat ilmunya, yang jauh lebih mahal adalah kehadiran teman-teman semua itu. Teman-teman hadir, nyalain laptop, mungkin sebagian teman-teman berpikir, aduh ini hari Sabtu, enaknya streaming, enaknya main, atau ngapain gitu ya, nonton, atau apalah gitu, tidur. Tapi antum semangat, nggak semangat, rajin ataupun malas, tetap mau hadir. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini menjadi gerbang awal gitu ya di tahun 2022 yang akan menyampaikan kita kepada nikmat Allah yang lainnya. Mudah-mudahan salah satunya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya
kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita membahas sebuah tema, siapalah saya gitu ya, kalau tanpa Quran gitu kan. Siapalah kita, kemana hidup kita, apa tujuan kita kalau tanpa Quran seperti itu. Nah, maka sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan memberi sebuah analogi. Ketika teman-teman ingin pergi ke suatu tempat dan teman-teman itu sebelumnya nggak pernah pergi ke tempat itu, teman-teman nggak tahu jalannya, teman-teman benar-benar apa namanya nggak ada gambaran terkait rutenya, maka kita semua yang akan kita pikirkan pertama kali apa? Kalau zaman dulu gitu ya, mungkin kita ini ya, kalau zaman dulu kita apa namanya menggunakan strategi menanyakan orang lain gitu ya. Kira-kira kemana ya Pak jalannya kan gitu kalau zaman dulu. Tapi di era digital ini, coba saya tanya, jawab di kolom chat aja coba. Di era digital ini, pertama kali yang teman-teman pikirkan kalau pengen pergi ke suatu tempat dan teman-teman nggak tahu jalannya, maka apa yang teman-teman pikirin? Apa yang pertama teman-teman akan buka gitu untuk mencari gambaran kira-kira kemana arahnya? Gitu. Apa kira-kira hal yang pertama teman-teman pikirin ketika teman-teman nggak tahu nih kira-kira mau kemana tuh? Google Map, GPS ya, Google Map atau Waze dan lain sebagainya ya, Google Maps gitu ya. Itu zaman sekarang yang pertama kali kita pikirin. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu emang GPS juga, tapi GPS-nya beda singkatan gitu. GPS ganggu penduduk sekitar gitu ya. Jadi banyak nanya di jalan, Pak ini kemana ya Pak? Pak ini kemana ya Pak? Gitu. Zaman sekarang nanya orang itu hanya jadi pelengkap saja ya kan? Hanya jadi pelengkap. Kita pakai Gmail. Kalau udah mentok nih kira-kira nggak ketemu juga, paling nanya sebelah mana ya Pak rumahnya gitu, nanya ke orang. Tapi zaman sekarang kita jarang nanya orang dulu. Kalau kita butuh pergi ke suatu tempat, pasti langsung buka Gmaps, langsung buka Waze gitu ya, untuk cari tahu nih. Minimal cari tahu gambaran. Oh dari Tebet dia masih lurus nih, nanti belok kanan. Jadi tahu gitu. Intinya apa? Kita kalau pengen pergi ke suatu tempat yang kita ini nggak pernah tahu tempatnya, kita ini tidak pernah ada gambaran sama sekali terkait tempat itu, pasti kita butuh petunjuk. Betul nggak? Entah itu Gmaps yang sudah profesional ataupun sudah apa namanya sudah kekinian, atau tanya warga yang masih cara konvensi apa cara tradisional misalnya ya. Pokoknya semua kita pasti butuh petunjuk, butuh bertanya gitu, butuh melihat sesuatu yang lebih paham akan jalan yang akan kita lalui. Nah sama dengan hidup kita ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada yang pernah nyicip masuk surga? Ada yang pernah nyicipin masuk surga? Belum ya. Tapi pengen masuk surga ya? Pengen gitu ya. Semua pengen masuk surga. Insya Allah. Jangan sampai ada yang nggak pengen masuk surga nih. Semuanya pengen masuk surga. Nah, pertanyaannya kita belum pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh yang namanya petunjuk, butuh yang namanya maps, peta arah yang bisa mengarahkan hidup kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya itu benar. Jalannya itu benar. Kalau bisa pakai jalan yang paling singkat. Kan kalau Google Maps seperti itu. Ada opsi-opsinya ya, ada opsi jalan tercepat, ada opsi menghindari tol, ada opsi masuk jalan raya dan lain sebagainya itu di Google Maps ada semua itu. Makanya biasanya Google Maps itu akan mengarahkan kita pertama kali masuk ke jalan yang paling cepat. Walaupun kadang-kadang sesat juga ya. Cepat sih cepat, tapi kadang diarahin ke sawah, diarahin kemana gitu. Itu masih sesat juga ya. Nah, tapi hidup kita teman-teman sebagai seorang muslim, ada nih peta, ada nih petunjuk, ada nih maps yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin tersesat kalau kita ikutin. Tidak mungkin tersesat karena pasti nyampe selama kita ngikutin jalan yang benar. Apa? Yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bentar saya izin dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Dan biasanya Allah dalam Al-Quran itu ketika menyeru itu menggunakan panggilan-panggilan tersendiri. Di panggilan lain Allah menyebutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Kalau diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat tersebut khusus untuk orang-orang beriman saja. Contohnya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita disuruh puasa. Itu awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang nggak beriman, walaupun dia puasa, maka puasanya tertolak. Karena untuk orang beriman saja itu. Tetapi ada ayat-ayat tertentu, Allah itu menggunakan kata-kata apa menyerunya? Ya ayyuhan nas. Artinya apa? Wahai seluruh manusia. Wahai manusia. Artinya ayat yang akan saya baca ini berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Dia beriman, dia nggak beriman, ayat ini berlaku. Apa? Perhatikan ayatnya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kata Allah, wahai seluruh manusia, telah turun, telah datang kepada kalian nasihat yang baik. Maksudnya apa? Al-Quran. Telah datang kepada kalian yaitu Al-Quran. Al-Quran ini kata Allah, syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Dia bisa menjadi obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan, jadi petunjuk dan jadi rahmat. Tapi ada syaratnya. Kan gitu. Allah kasih tahu nih ke semua manusia nih, wahai seluruh manusia, mau ente muslim, mau ente non muslim, saya kasih kabar kata Allah. Aku kasih kabar bahwa aku turunkan kitab Quran kepada kalian. Ini bisa jadi obat bagi hati, bisa jadi petunjuk, bisa jadi apa? Rahmah. Tapi syaratnya apa? Lil mu'minin di ujungnya untuk orang-orang yang beriman. Jadi semua nih boleh nih ayo Quran semuanya, tapi jangan lupa beriman. Kalau kita beriman, maka Quran itu jadi apa? Huda, jadi petunjuk. Allah akan tunjukkan kita semua jalan-jalan kebaikan. Kalau teman-teman mungkin nggak ngeh, Kak, maksud petunjuk dalam Quran itu apa sih? Apakah cuma saya baca, terus setelah saya baca saya tahu nih, oh ternyata saya disuruh sholat nih Kak, saya disuruh menghindari zina, saya disuruh menghindari khamar dan lain sebagainya. Tidak sekedar seperti itu teman-teman. Kalau sekedar seperti itu, banyak loh orang baca Quran tapi masih maksiat, banyak nggak? Banyak sekali. Tapi petunjuk di sini adalah Allah akan arahkan antum. Ini kalau antum benar ya, beriman kepada Allah dan baca Qurannya benar gitu, niatnya lurus, cara bacanya benar gitu. Maka Allah akan jadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk yang mana Allah akan ngarahin hidup antum semua. Allah akan arahkan antum ke tempat-tempat yang baik. Allah akan pertemukan antum dengan orang-orang yang baik. Allah akan pertemukan antum dengan kesempatan-kesempatan yang baik. Coba, betapa banyak orang itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik. Allah selamatkan dia dari teman yang tidak baik. Allah selamatkan dia dari majelis-majelis yang tidak baik, dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Allah selamatkan dia dari tempat-tempat yang tidak baik. Banyak teman-teman. Wasilahnya salah satunya adalah karena dekat dengan Al-Quran. Nah, maka kalau teman-teman semua benar-benar pengen masuk surga, benar-benar pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah Al-Quran. Kuncinya adalah Al-Quran. Karena kalau kita tidak meminta petunjuk kepada Allah melalui Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang tersesat dan menjadi manusia yang merusak. Manusia yang sempit hatinya, bahkan nanti di hari kiamat menjadi manusia yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat di hari perhitungan nanti. Apa kata Allah dalam Quran surat Thaha? Wa man a'radu an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Para ulama sebagian mengatakan maksudnya adalah berpaling dari Quran. Jadi dia nggak mau sama Quran. Nggak mendengarkan seruan Quran, nggak mau membaca Quran, tidak mau berinteraksi dengan Quran. Maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka akan kami timpakan ke dalam hidupnya kehidupan yang sangat sempit. Maksudnya kehidupan sempit itu apa, Kak? Banyak jenisnya. Boleh jadi sempit harta, artinya rezekinya seret, bisa. Tetapi ada yang rezekinya lancar, tapi sempit dalam artian yang lain. Apa sempitnya? Hatinya nggak bahagia, bisa. Maksudnya apa, Kak? Contoh, beberapa hari ke belakang, teman-teman ikutin berita nggak? Ada artis-artis yang ketangkap karena kasus narkoba. Ikutin berita? Pertanyaan saya, mereka berduit nggak sih?
Mereka berduit. Tapi tenang nggak hatinya? Coba teman-teman baca beritanya. Ketika mereka ditanya, kenapa pakai narkoba? Salah satu alasannya apa? Biar tenang. Artinya apa? Mereka banyak harta, tetapi hatinya nggak mendapatkan ketenangan. Itu makna sempit yang lain. Makna sempit yang lain. Boleh jadi dia punya harta, tapi Allah sempitkan apa? Keluarganya. Sering ribut, sering berantem, anaknya na'udzubillahi min dzalik melawan terus ke orang tuanya. Itu artian sempit yang lain. Atau sempit yang lainnya lagi. Dia mungkin hartanya banyak, tapi dijauhi oleh orang-orang baik. Dijauhi oleh orang-orang baik, nggak punya teman-teman yang soleh, nggak ada teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan. Itu kalau orang lupa sama Tuhan. Repot hidupnya. Dia akan sempit. Jadi kita memaknai jangan cuma berarti hartanya kurang ya. Tidak. Banyak orang-orang yang ada hartanya, tapi dia jauh dari Quran, akhirnya hatinya nggak tenang, nggak mendapatkan ketenangan. Nggak enak loh teman-teman, hati nggak tenang tuh nggak enak. Pasti teman-teman semua merasa satu fase gitu ya, pernah merasakan ada di sebuah fase, ada di sebuah kondisi di mana hati nggak tenang, itu pasti nggak nyaman banget. Itu pasti nggak nyaman banget. Entah teman-teman ada di fase itu ketika mungkin mau tugas, ataupun mau misalnya ada kerjaan, ataupun misalnya ada deadline yang belum bisa diselesaikan, dan lain sebagainya. Pasti hati nggak tenang tuh nggak enak. Tapi coba teman-teman rasakan, misalnya teman-teman ada dalam kondisi duit mungkin nggak seberapa, tapi hati nyaman, nggak ada beban. Ya ngobrol enak sama temen, ya nyantai dan lain sebagainya, hati nyaman. Contoh paling sederhana gini deh, bedain antara orang punya hutang sama nggak punya hutang lah gitu aja. Orang yang berhutang hatinya nggak nyaman tuh. Hatinya nggak nyaman, nggak tenang, kepikiran gitu ya. Walaupun mungkin dia bisa bayar, tapi tetap aja nggak tenang hatinya. Gitu. Karena itulah gambaran orang yang hatinya nggak tenang. Gitu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan berpaling dari Quran. Dan celakanya tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat sana apa kata Allah? Innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Orang-orang yang berpaling dari Quran. Sehingga mereka ini bingung. Mereka bingung dan mereka bertanya-tanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, wahai Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu kata mereka, ketika di dunia ya Allah kami bisa melihat. Mereka protes gitu kan. Tapi apa jawaban Allah? Jawabannya nyesek teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang dapat jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya nyesek banget. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah. Dulu kata Allah ketika ente ini di dunia, ayat-ayat kami ini ente lupain. Kagak dibaca, kagak diikutin, nggak ditadaburin, nggak diimanin. Maka hari ini kami pun kata Allah melupakan kalian. Bayangin, di hari kiamat itu nggak ada penyelamat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya penyelamat kita ngelupain kita. Bisa nggak kira-kira? Bisa banget teman-teman. Di hari kiamat itu semua kesusahan teman-teman. Semuanya kesusahan. Apa gambarannya? Dalam surat An-Basa apa kata Allah? Bata'allakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yastirul mar'u min akhih. Ente sama adik-adik ente tuh gak kenal lagi. Gak kenal. Sama abang, sama adik tuh lari semua. Gak ada yang ngurusin orang lain. Wa ummihi wa abih. Lari dari orang tua. Orang tua gak peduli sama anaknya. Anak gak peduli sama orang tuanya. Nyelamatin diri masing-masing di hari kiamat. Saking apa namanya? Chaosnya teman-teman. Wa sahibatihi wa bani. Anaknya pergi, sahabatnya pergi, nggak ada yang bisa nyelamatin kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya banyak, bisa amal soleh, bisa Quran, bisa syafaat Rasul dan lain sebagainya. Nah, maka hati-hati. Quran ini penting karena kalau kita berpaling dari Quran, maka nanti di hari kiamat kita akan buta, kebingungan, nggak ada penyelamat kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melupakan kita akibat kita melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertanya siapalah kita tanpa Quran, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Tersesat di dunia,
dan tersesat di akhir. Maka sekarang teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya di tahun 2022 ini kita punya resolusi khusus bersama Quran. Kan gitu, orang-orang orang cerdas itu adalah orang yang punya planning, orang yang mempersiapkan sesuatu. Jadi dia bukan bukan menjadi orang yang gimana nanti deh saya baca Quran. Orang yang gimana nanti, percaya ucapan saya, insya Allah nggak kejadian. Ditunda terus. Gampang, paling ya nantilah insya Allah. Kalau sudah selesai liburan kita akan baca Quran. Nanti kalau udah masuk jawabannya apa? Nanti dah kalau udah liburan gitu. Udah liburan nunggunya pas masuk nunggunya udah libur. Jadi nggak mulai-mulai baca Qurannya. Maka orang cerdas itu planningnya ada. Karena kalau kata orang bijak, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Di tahun 2022 ini, dibanding antum bikin resolusi seabad akhirnya nggak dijalanin gitu ya. Betapa banyak coba kita bikin resolusi dari tahun-tahun sebelumnya. 2020 bikin resolusi, 2021 diulangi resolusi yang tahun sebelumnya, 2022 ngulangin yang tahun sebelumnya lagi. Karena apa? Karena nggak ada yang dicapai, nggak ada yang dijalanin. Karena terlalu banyak yang pengen diambil. Coba sekarang kita perbaiki Quran dulu aja. Perbaikin Quran kita, perbaiki sholat kita, maka dunia itu ngikut, teman-teman. Pengen dapat kerjaan yang baik ngikut, pengen dapat pasangan yang baik ngikut, pengen dapat lingkungan yang baik ngikut. Benerin dulu Qurannya, benerin dulu sholatnya, udah itu dulu. Maka di 2022 ini resolusi pertama kita adalah bagaimana caranya sholat kita benar, Quran kita benar. Dan standarnya beda-beda. Standar target Quran itu beda-beda tergantung kemampuan kita masing-masing, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Teman-teman butuhnya apa? Teman-teman kira-kira penyakitnya sudah sejauh apa, sudah separah apa kan? Ini ada yang nyala mikrofon. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya kasih gambaran terkait target bersama Quran. Karena semua orang nggak bisa dipukul rata. Ada orang yang mungkin selama 2021 dia udah bisa istiqomah satu hari misalnya setengah juz gitu. Misal ya. Maka 2022 ini tinggal ditingkatkan jadi satu hari satu juz. Tapi target ini nggak bisa dilakuin ke semua orang. Karena mungkin ada orang yang selama 2021 nggak pernah baca Quran sama sekali. Sama sekali nggak baca Quran. Maka nggak bisa dibuat langsung satu juz. Hari ini nggak bisa. Pasti kaget. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Malah futur, malah males. Itulah alasan kenapa di Ramadan, ya, orang itu semangat di awal, kehabisan bensin di akhir. Ya kan gitu kan? 10 hari pertama semangat, 20 hari kemudian lumayan, di hari terakhir lemes semua. Padahal Ramadan itu di hari-hari terakhir lah banyak pahalanya gitu. Tapi kenapa seperti itu? Ini gambaran aja. Karena terlalu diforsir di awal. Terlalu diforsir di awal. Hari pertama langsung 5 juz, 10 juz. Nah ini gambaran bagi orang-orang yang belum biasa. Maka kalau tahun lalu kita belum biasa baca Quran, tahun ini nggak usah muluk-muluk gitu. Targetin aja yang standar dulu. Yang penting baca dulu deh, misalnya satu hari satu halaman dulu aja. Itu nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Satu hari satu halaman dikasih target ya selama 4 bulan misalnya. Nanti kalau istiqomah satu halaman 4 bulan naik jadi 2 halaman. Seperti itu sampai biasa baru tingkatin sampai satu juz. Gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin baca satu juz nggak cukup gitu. Karena katanya kalau orang baca Quran hatinya tenang ya kan gitu. Tapi kok saya nggak tenang ya gitu kan. Kok saya hatinya masih gelisah ya. Berarti penyakit kita sudah akut. Penyakit kita sudah akut. Contoh, orang kena COVID gitu ya. Sama orang batuk biasa gitu. Sama-sama batuk nggak? Kan sama-sama batuk, sama-sama sakit tenggorokan, sama-sama terganggukan pernapasannya gitu. Tapi obatnya porsinya beda nggak obatnya? Beda. Obat batuk kita gampang, tinggal cari Gojek, cari ke apotek selesai urusan kan gitu. Tapi kalau COVID kan nggak bisa, butuh penanganan dari ahli, obatnya pun khusus, bahkan butuh karantina dan lain sebagainya. Kenapa? Karena penyakitnya udah lumayan berat. Sama kayak hati kita nih, hati kita nih kalau udah banyak maksiatnya gitu ya, udah hitam gitu ya, sudah akut, sudah berat, dan kita ngaji ini sejus nggak cukup, berarti obatnya kurang. Dosisnya harus ditambah gitu. Coba baca 1,5 juz. Masih kurang, coba tambahin 2 juz. Baca terus, banyakin terus sampai kita ngerasa tenang hati kita. Berarti sudah separah itu penyakit hati kita gitu ya. Sudah sehitam itu hati kita karena kesulitan. Kalau kita ngerasa udah kok Pak, saya baca Quran banyak, istiqomah tapi nggak tenang juga, berarti sekarang dilurusin niatnya.
dilurusin niatnya. Karena barangkali kita baca Quran masih belok-belok niatnya. Masih karena pengen dibilang soleh, karena pengen dipuji, karena pengen dibilang bacaannya bagus, karena pengen dianggap nadanya keren dan lain sebagainya, maka diperbaiki niatnya. Karena amal-amal yang tidak benar, niatnya, tidak lurus niatnya, dia akan tertolak. Dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syarat diterimanya amal itu dua, teman-teman. Syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama apa? Ikhlasun niat. Niatnya harus ikhlas. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Jadi harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang tinggal kita apa namanya berusaha gitu ya untuk membuat target agar kita bisa lebih dekat dengan Quran. Kenapa kita harus dekat dengan Quran? Karena yang pertama, Al-Quran ini merupakan sumber keberkahan. Kan ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu ya. Setelah kita tahu nih kita harus buat target, maka sekarang kita harus tanya sama diri kita, emang kenapa saya harus buat target sama Quran? Emang kenapa saya harus sama Quran? Emang kenapa saya harus baca Quran, harus ngafal Quran, harus dekat dengan Quran, kenapa? Nah, pertanyaan kenapa ini harus dijawab. Karena pertanyaan kenapa ini, kalau terjawab, dia akan melahirkan jawaban yang sifatnya fondasi. Yang sifatnya fondasi. Yang sifatnya akan membuat kita jadi lebih kokoh perjalanan membaca Qurannya. Sebab orang, kalau dia nggak tahu alasan dia ngelakuin sesuatu, cenderung nggak bisa istiqomah. Kalau dia ngelakuin sesuatu tanpa tahu kenapa dia harus ngelakuin itu, dia cenderung tidak akan istiqomah. Kenapa teman-teman sekarang ngusahain kuliah gitu ya, 3-4 tahun tetap semangat gitu, capek, mahal, ataupun lelah, pusing, tetap teman-teman jalanin kenapa? Pasti teman-teman punya alasan tersendiri, gitu kan? Ada yang karena pengen dapat kerjaan yang baik, alasannya mungkin. Ada yang mungkin karena pengen ngebahagiain orang tua, ada yang pengen ningkatin kapasitas dan lain sebagainya. Alasan itulah yang membuat teman-teman bertahan kuliah, benar nggak? Walaupun teman-teman capek ya, pusing gitu ya, lelah, kadang-kadang sakit-sakitan gitu, mahal juga mungkin bayarnya dan lain sebagainya, tetap teman-teman jalanin karena teman-teman punya alasan ngelakuin hal tersebut. Gratis kuliahnya Kak, alhamdulillah gitu ya. Berarti alasannya yang lain gitu. Karena pengen ngebahagiain orang tua, atau karena pengen dapat kerjaan yang layak, karena pengen nanti setelah lulus kuliah nggak mikir lagi dapat kerja gitu kan, nggak mikirin lagi kerjaan karena udah disalurin dan lain sebagainya kan gitu alasannya. Sehingga teman-teman mau nih dari awal ikut tes gitu ya, ikut tes dan apa namanya mungkin sebelum tes teman-teman les dulu, mungkin kan privat dulu, baca-baca soal-soal dulu, mungkin kan seperti itu. Teman-teman mau ngelakuin itu semua kenapa? Itu kan hal yang luar biasa, effortnya hebat gitu kan. Karena teman-teman punya alasan, terjawab kata-kata kenapa itu terjawab. Nah, tinggal dipindahin nih ini ke Quran gitu loh. Kita tanya, kenapa saya harus sama Quran? Maka jawab sama teman-teman, kenapa gitu. Masing-masing orang pasti punya alasan masing-masing gitu. Tapi saya sekarang bantuin teman-teman, ngarahin teman-teman untuk menjawab pertanyaan kenapa tadi itu. Yang pertama saya kasih tahu, karena Al-Quran tadi itu merupakan sumber keberkahan. Dan di dalam hidup, kita ini butuh banget sama yang namanya keberkahan, teman-teman. Kita butuh sama yang namanya keberkahan. Sangat amat butuh. Coba sebutin salah satu ibadah yang sangat sulit dan ibadahnya itu panjang sekali apa dalam hidup kita. Ibadah yang panjang dan itu sulit. Ibadahnya panjang dan itu sulit. Kira-kira apa? Boleh nyalain nih kalau yang tahu. Kalau atau enggak boleh dikirim di kolom chat. Ibadahnya panjang, bahkan bisa seumur hidup, gitu ya. Dan dia sangat sulit. Istiqomah salah satunya. Haji nggak seumur hidup ya. Haji kalau bisa seumur hidup bahkan sekali doang dianjurkannya gitu. Nah itu ada yang jawab nikah. Kalau kita cek, nikah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Karena kita berusaha seumur hidup kita. 1 kali 24 jam, betul nggak? Dan itu sulit. Gitu ya. Tapi lihat, doa yang Rasulullah ajarkan ketika doain orang nikah itu apa? Apa yang diminta oleh Rasul? Apakah harta? Apakah banyak keturunan? Apakah kebahagiaan? Tidak. Jawabannya keberkahan. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga keberkahan menyertai kamu di saat kamu bahagia dan semoga keberkahan menyertai kamu di saat kamu tidak bahagia.
Kenapa? Karena berkah itu definisinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di hidup ini teman-teman, kita butuh yang namanya berkah. Hidup antum ketika kuliah, ketika menikah, ketika bekerja, butuh yang namanya berkah. Kenapa? Biar nggak keluar dari kebaikan. Kenapa orang itu bisa korupsi? Orang bisa korupsi, bisa pencucian uang, bisa menipu orang lain. Kenapa? Karena hidupnya nggak berkah. Jadi jauh dari kebaikan. Dan untuk dapat keberkahan itu, kita nyarinya di mana? Di sumbernya, betul nggak? Dan sumber keberkahan itu salah satunya adalah Al-Quran. Kalau pengen hidup teman-teman berkah, maka Quran jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Maka ikutilah. Baca, tadabburi, diimani, diikuti seruannya. Kenapa? Karena sumber keberkahan. Makanya tadi kalau kita ingat tadi apa yang saya sampaikan di awal, kalau orang jauh dari Quran, apa yang terjadi? Hidupnya menjadi sempit. Kenapa? Karena nggak berkah. Coba teman-teman cek ya, cari deh. Nggak mungkin dong satu kampus nggak ada yang seperti ini gitu ya. Coba cari teman-teman satu kampus, di kampus teman-teman gitu ya. Satu orang gitu. Dan teman-teman lihat, dia istiqomah banget sama Quran. Baca Qurannya, dia istiqomah, dia tawadhu sama Qurannya. Coba cek hidupnya. Tenang teman-teman. Berkah hidupnya. Kenapa coba teman-teman cek orang yang soleh itu gampang banget gitu ngelakuin soleh. Disuruh puasa sunnah, mau. Disuruh baca Quran, gas terus. Kenapa? Karena berkah. Tadi apa definisi berkah? Ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Jadi mudah ngelakuin amal soleh yang lain. Jadi kita jadi alarm nih, hati-hati. Kita harus siap-siap nih, red flag hidup kita. Ada apa namanya bendera merah gitu ya, alarm hidup kita. Kalau kita sulit ngelakuin ibadah. Kok ya kita pengen sedekah nggak bisa, padahal uang ada. Kok ya saya baca Quran tuh nggak mau gitu ya, kok malas gitu. Kok ya saya sholat tuh ogah-ogahan, gitu. Hati-hati, jangan hidup kita nggak berkah. Orang kalau hidupnya berkah, pasti gampang ngelakuin amal soleh. Apapun kondisinya. Entah dia lagi terpuruk, dia lagi bahagia, dia lagi sedih, dia lagi galau. Udah ngelakuin kebaikan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu, coba deketin Quran. Dibaca Qurannya, ditadabburi, dipikir-pikir, ya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Ternyata hidup saya ini cuma sementara. Gitu ya. Ternyata dunia ini hanya senda gurau belaka gitu ya. Omal hayat dunia illa mata'ul ghurur kata Allah. Ternyata dunia ini hanya tempat untuk senda gurau semata. Bukan yang kita kejar gitu. Walaupun dunia nggak boleh dilupain ya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah kata Allah, walakan sanasibaka minad dunia. Tapi kalau kita cek ayatnya, kejar akhirat, jangan lupa dunia gitu. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas. Jangan dibalik. Kalau kita terbalik, apa yang kita lakukan? Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Akhirnya apa? Akhirat hanya sisa-sisa aja. Hanya sisa-sisa waktu, baca Qurannya pas lagi sempat, puasa sunnahnya pas lagi sempat, tahajudnya pas lagi kebangun aja. Kenapa? Karena mindset kita kejar dunia, jangan lupa akhirat. Itu terbalik. Harusnya kejar akhirat, jangan lupa dunianya gitu. Diusahakan juga cari maisha, cari pekerjaan yang layak, diusahakan. Tapi tetap akhirat nomor satu kan gitu ayatnya. Wa bitagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah itu ya teman-teman alasan pertama kenapa teman-teman sama Quran harus mendapatkan agar apa? Agar dapat keberkahan. Harus dapat keberkahan dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang bertanya, UMI without Quran gitu ya. Siapa saya kalau tanpa Quran? Maka kita akan menjadi orang yang hilang keberkahannya kalau nggak sama Quran. Tapi kalau sama Quran, hidup kita akan berkah. Pekerjaannya akan berkah. Kalau pekerjaannya berkah, maka bos ente nanti, gitu ya, pimpinan ente nggak akan melarang ente sholat. Coba tanya teman-teman di luar sana, banyak loh mereka yang dapat kerjaan, ternyata qadarullah kerjaannya itu melarang mereka untuk sholat. Sholatnya nggak tepat waktu, bahkan melewati waktu sholat dan lain sebagainya, lalai dan lain sebagainya. Wah, itu kita.
Tapi kalau di hidup teman-teman berkah, percaya deh, Allah akan arahkan teman-teman semua nanti ke tempat pekerjaan yang Allah mudahkan teman-teman ngelakuin sholat, mudahkan teman-teman untuk baca Quran. Hidupnya berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus dekat dengan Quran gitu ya? Kenapa kita harus senantiasa membersamai Quran? Ini saya nggak bosan-bosan menyampaikan gitu ya. Mungkin sebagian dari aku kalau pernah ikut kajian Anda juga pasti pernah dengan ini. Bahwa kita ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan. Sayangnya hari ini, kalau kita cek ya, dunia medsos ini, kemuliaan dari siapa yang kita kejar? Kemuliaan dari siapa? Dari makhluk, dari manusia. Apa tandanya? Kita ngincer apa kalau posting? Ngincer like, ya, ngincer komen. Coba teman-teman, kalau cek tren medsos sekarang ya, kenapa nauzubillah orang rela itu mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Joget ya, mohon maaf jogetnya itu setengah telanjang. Kenapa mereka nggak malu? Katanya kenapa mereka nggak malu? Kalau kita pakai akal sehat, malu nggak harus orang malu. Tapi kenapa orang nggak malu? Rela laki-laki jadi ke perempuan-perempuanan. Ada nggak? Laki-laki yang akhirnya jadi agak-agak perempuan gitu ya. Demi dapat apa? Kemuliaan dari manusia. Dapat apa? Dapat like dari manusia. Dapat apa? Dapat pujian dari manusia. Dapat sanjungan, dapat sorotan dari manusia. Itu yang mereka kejar. Padahal manusia ini sementara, teman-teman. Hati manusia ini sementara. Coba sekarang, teman. Ada nggak kasus artis misalnya? Awalnya dipuja-puja gitu ya. Dipuja-puja, semua orang ngefans sama beliau. Tapi pas dapat kasus, akhirnya apa? Di-cancel, dihujat, dihina, dapat apa namanya? Cacian dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu? Ada, teman-teman. Itu artinya apa? Pujian dari manusia, like dari manusia itu sifatnya sementara. Antum terbongkar aibnya, kabur itu semua orang. Kabur semua orang itu. Dan demi Allah, setiap antum pasti punya aib masing-masing. Termasuk aneh. Setiap aneh juga pasti punya aibnya masing-masing. Yang kita jaga supaya orang lain nggak tahu gitu ya. Tapi kalau sama Allah, bayangin, manusia ngeliat ente nggak manusia? Ente lagi ngelakuin maksiat, manusia ngeliat nggak? Nggak ngeliat, maksiat tuh sembunyi-sembunyi di kamar, di handphone antum, maksiat itu gitu ya. Nggak ada yang tahu. Antum kejar kemuliaannya. Dan kalau orang lain itu tahu, akan hujat antum nggak? Akan dihujat antum. Apalagi kalau background antum orang-orang yang ngerti agama. Anak rohis misalnya. Wah, habis antum disikat oleh orang. Oleh media habis dinaik-naikin frame-nya. Rohis, kepergok gitu ya. Berzina. Itu akan jadi berita yang sangat booming sekali. Antum akan dihujat se-Indonesia. Ini zaman medsos gitu ya. Zaman medsos di mana kalau antum punya kasus, nggak butuh waktu lama sampai antum dihujat oleh orang se-Indonesia gitu ya. Apalagi netizen kita tuh barbarnya luar biasa. Gitu. Mereka nggak pernah ada ruang untuk husnuzon gitu. Pokoknya seuzon dulu deh. Salah benar, urusan belakangan gitu. Mereka nggak ada ruang untuk berprasangka baik dulu. Nggak ada. Habis kita semua. Tapi Allah, coba kita lihat. Kemuliaan dari Allah. Kita lihat Allah. Kalau kita maksiat, Allah langsung siksa kita nggak? Antum langsung diazab oleh Allah ketika antum berbuat maksiat. Langsung disambar petir gitu antum. Antum langsung tiba-tiba diruntuhin rumahnya oleh Allah. Dibuat hancur lebur antum oleh Allah. Enggak. Coba setiap kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih kita kesempatan. Allah biarkan kita hidup. Allah biarkan kita tidur dengan nyaman. Allah biarkan kita makan. Allah kasih kesempatan kita. Setiap antum bangun dari tidur, akhir semuanya, itu tandanya Allah masih pengen antum taubat. Karena ada orang-orang yang dia tidur di malam hari, nggak bangun lagi di pagi hari. Nggak bangun lagi, nggak ada kesempatan untuk taubat. Ada orang yang dia bilang, ya Allah, saya besok taubat. Besoknya dia nggak bertemu dengan matahari. Kenapa? Allah cabut nyawanya malam hari itu. Tapi kita lihat diri kita bermaksiat mungkin hampir setiap hari. Mungkin mata kita memandang sesuatu yang tidak baik. Telinga kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Kita nggak pernah baca Quran kita mungkin. Sholat kita masih bolong-bolong, masih telat-telatan misalnya, masih nggak berjamaah misalnya. Masih lalai dari Quran. Tapi lihat, setiap pagi kita masih bisa bangun. Mulut kita masih sehat untuk makan, untuk berbicara. Mata kita masih bisa memandang. Antum masih bisa melihat Zoom.
Artinya apa? Allah masih ngasih kesempatan ke kita. Itu kemuliaan dari Allah tuh seperti itu. Itu yang harusnya kita kejar. Gimana caranya Allah memuliakan kita gitu. Allah tahu, Allah ngelihat kita lagi maksiat. Bayangin, kita lagi maksiat di HP kita. Allah tuh ngelihat loh. Itu sama kayak ente lagi maksiat. Orang tua ente ngeliatin ente di depan gitu. Malu nggak kira-kira? Mohon maaf nih, ente lagi buka-buka video-video yang nggak benar. Orang tua ente ngelihat ente langsung, malu nggak? Malu. Tapi ya Allah setiap hari ngeliat kita, tapi kita nggak pernah malu asli. Dan kita nggak pernah ngejar kemuliaan dari Allah. Kita kejar kemuliaan manusia terus. Kita gincar like, gincar pujian, gitu dan lain sebagainya. Dan antum, kalau pengen ngejar kemuliaan dari Allah, simpel. Antum nggak butuh follower yang banyak. Antum nggak butuh pujian, antum nggak butuh like. Antum cuma butuh Quran. Quran jawabannya. Nah, kalau antum bertanya siapa saya kalau tanpa Quran, maka jawaban yang kedua adalah kalau antum tanpa Quran, antum nggak dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Kalau antum bersama Quran, antum akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak contohnya, banyak contohnya. Contoh sederhana yang paling gampang kita ingat-ingat ya. Ini pertanyaan sering sekali saya ulang-ulang gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk jadi pengingat buat kita semua gitu. Coba kita cek siapa kira-kira malaikat yang paling mulia. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril ya. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena salah satu tugas beliau adalah menjadi perantara turunnya Quran. Ada kaitannya sama Quran? Ada. Terus siapa Nabi dan Rasul yang paling mulia? Semuanya mulia, tapi ada yang paling mulia. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Karena mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Ada kaitannya sama Quran? Ada. Apa bulan yang paling mulia? Bulan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malam tersebut, di bulan tersebut Al-Quran Allah turunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ada kaitannya sama Quran? Ada. Sampai-sampai dibilang Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Gitu ya. Lalu apa malam yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam tersebut Allah turunkan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam yang diberkahi. Itu malam Lailatul Qadar. Coba kita cek semuanya. Semuanya menjadi mulia karena ada kaitannya dengan Quran. Ada kaitannya dengan Quran. Maka antum kalau hidupnya pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran jawabannya. Di muka kaki Quran, dibaca, kita damburi, dipelajari dengan baik Quran. Sungguh kita ini menjadi orang-orang yang seringkali apa ya, menjadikan Quran itu sebagai prioritas kesekian. Sehingga kalau ditanya kenapa belum baca Quran, kenapa belum tadabbur Quran, jawaban kita itu wa'iyauzubillah, apa jawaban kita? Belum ada waktu luang, ya enggak? Belum ada waktu luang, sibuk, belum sempat. Perhatikan ucapan saya baik-baik. Silahkan teman-teman boleh direkam, boleh dicatat, boleh diingat dengan baik. Perhatikan ucapan ini. Ini Allah, kalau antum merasa sibuk sehingga antum nggak sempat baca Quran, demi Allah, percaya ucapan saya, pegang ucapan saya dan buktikan sendiri. Demi Allah, antum akan dibuat semakin sibuk oleh Allah, sehingga antum makin nggak punya waktu sama Quran. Cobain aja. Kalau antum merasa sibuk dan nggak punya waktu untuk Quran, Allah akan makin buat antum semakin sibuk. Anda pernah ada di fase itu. Anda pernah ada di fase itu. Selalu ngerasa sibuk, nggak punya waktu. Akhirnya apa? Allah tambah kesibukannya. Allah bikin makin sibuk kita. Makin apa? Makin nggak punya waktu sama Quran. Nauzubillah. Tapi kalau antum menyempatkan untuk Quran, khusus waktunya, sebelum antum mengerjain yang lain, misalnya subuh udah baca Quran pagi-pagi, pegang ucapan saya. Kesibukan antum di hari itu terasa ringan. Dan akan maksimal hasilnya.
sedangkan maksimal hasilnya. Kalau antum merasa, Kak, saya bingung Kak, manajemen waktu saya berantakan Kak, saya mau ini nggak sempet, mau itu nggak sempet, mau duha nggak sempet, mau Quran nggak sempet, karena antum dari awal nggak perlu kesimpulan dulu. Tapi kalau antum dari bangun tidur nah Quran dulu, nanti di waktu-waktu tertentu Allah akan kasih waktu lagi untuk baca Quran, zuhur misalnya, Allah kasih waktu nanti, tenang aja. Kesibukan antum terjalani, ibadah antum terjalani. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bersama Quran itu akhi. Tenang aja, Allah muliakan semuanya, hidupnya, apalagi penghasilannya, lingkungannya, apalagi yang dibutuhkan, kehidupan sosialnya, Allah muliakan semuanya. Akhi. Allah muliakan semuanya. Coba antum cek sekarang, ada nggak orang di mana-mana memuliakan? Berebut orang zaman sekarang kampus-kampus beasiswa penghafal Quran. Tidak. Sampai-sampai sekarang tuh ada orang apa namanya dari Raja Saudi itu ya, ada program khusus gitu ya bagi penghafal Quran spesial dari Indonesia itu bisa naik haji langsung ke sana tanpa harus bayar gitu ya, tanpa bayar, tanpa ngantri. Antum tahu nggak? Kalau antum daftar haji biasa hari ini antum daftar nih, tahu nggak tuh tahun berapa berangkatnya? Ada yang tahu nggak? Kalau tahun ini antum berangkat haji, daftar haji nih, tahu nggak tahun berapa antum berangkat? Haji yang biasa ya, bukan haji plus, bukan haji yang spesial undangan dari Saudi, bukan. Haji biasa. Hampir benar 2060. Rata-rata yang berangkatnya adalah tahun 2052. 2052, betul. 2052. Bayangin, umur berapa kita teman-teman semua? Haji itu, karena saya pernah umroh ya, teman-teman yang pernah umroh pasti ngerasa gitu. Umroh, haji, itu ibadah fisik teman-teman. Ibadah fisik. Sangat diuji fisik kita. Butuh ketahanan tubuh yang baik. Dan bayangin, kita kalau sekarang kayak saya di umur 27. Umur 27, anggaplah 30 lah ya, biar gampang menghitungnya ya. Kita taksir ya, kita bulatin jadi 30 gitu. Anggaplah umur saya 30. Kalau saya baru berangkat 2052, berarti saya berangkat di usia berapa? 60 tahun, teman-teman. Belum tentu di usia segitu fisik saya masih seprima sekarang. Betul nggak? Tapi lihat orang-orang yang bersama Quran. Allah berangkatkan haji, masih muda-muda ya, gratis, nggak perlu ngantri dan lain sebagainya. Itu kemuliaan dari Allah. Baru satu, belum yang lainnya. Kehidupan sosialnya baik, dihormati oleh orang banyak, walaupun kita nggak minta ya. Penghafal Quran di luar sana mereka nggak minta dihormati teman-teman. Tetapi orang lain menghormati mereka gitu, betul nggak? Beda sama mohon maaf nih, beda sama influencer yang mengandalkan tubuhnya. Mereka ngincar-ngincar kehormatan dari manusia. Mereka pengen, mereka sengaja memamerkan tubuh mereka untuk apa? Dipuji manusia. Tapi belum tentu manusia memuji mereka, betul nggak? Belum tentu manusia menghormati mereka, belum tentu. Tapi kalau orang yang bersama Quran, mereka nggak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan kehormatan dari manusia, tapi orang yang datang ke mereka. Orang datang ke mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan lain sebagainya. Itu Quran, teman-teman. Belum lagi masalah pekerjaan, ya Allah. Kalau antum seorang penghafal Quran, antum akhlaknya baik, hafalan Quran antum oke, antum bingung nyari kerja, datang ke aneh. Seabrak, akhi. Kerja untuk para penghafal Quran itu seabrak. Antum butuh yang seperti apa? Banyak. Gajinya oke, tempat tinggalnya oke, banyak yang menawarkan. Banyak. Banyak sekali. Atau misalnya antum pengen jadi imam, banyak. Misalnya di Qatar aja, di Qatar misalnya. Antum pergi Dubai sama Qatar itu sering banget nyari imam dari Indonesia. Sering nyari imam dari Indonesia yang muda-muda. Mereka butuh imam itu, oh Masya Allah, jangan tanya gaji deh. Nggak ada apa-apanya di Indonesia gitu ya. Puluhan juta gaji imam di sana. Rumahnya luar biasa bagus dan lain sebagainya. Dimuliakan. Dimuliakan, akhi. Itu dari masalah pekerjaan doang. Belum yang lainnya rumah tangga misalnya. Ya Allah, berkah sekali di rumah tangga orang-orang yang bersama Quran. Akan jarang konflik. Karena mereka dekat dengan Quran. Konflik mungkin ada. Karena manusiawi, kita manusia biasa. Tapi rumah tangganya akan tetap tenang. Karena bersama Quran, kembali lagi ke Quran. Mereka ingat ada Quran. Apalagi misalnya, teman-teman. Banyaklah. Banyaklah insya Allah. Kalau untuk pengen mulia hidupnya, Quran juga. Jangan cari dari yang lain. Jangan cari dari medsos. Jangan cari dari orang lain. Kecewa. Kecewa paling besar dalam hidupnya adalah ketika aku menggantungkan hidup aku kepada orang lain. Menggantungkan hidup sama sosmed, sama temen, sama sahabat, sama orang tua, kecewa. Sama Allah gantungin semuanya. Kejarnya melalui apa? Melalui Quran salah satu. Itu jawaban kedua kenapa antum harus bersama Quran. Dan terakhir,
Kenapa antum harus bersama Quran? Kenapa kita harus membersamai Quran? Kenapa kita harus rajin dengan Quran? Karena Quran ini selain sumber keberkahan, selain sumber kemuliaan, dia sumber kebaikan. Dia sumber kebaikan. Contohnya, baca Quran, berapa pahalanya? Ada yang tahu nggak? Pahala baca Quran itu berapa? Ada yang tahu? Coba jawab di kolom chat, boleh. Mau nyalain mikrofonnya juga boleh. Kira-kira kalau kita baca Quran, satu kata 10 kebaikan, hampir benar. Satu huruf, betul. Ya. Bukan cuma satu kata, tapi satu huruf, bahkan itu 10 kebaikan. Huruf loh teman-teman. Alif lam mim itu berapa huruf? Ada berapa huruf alif lam mim? 3 huruf. Alif, lam, mim. Berarti kalau antum baca alif, lam, mim. Berapa kebaikan yang antum dapatin? 30. Kalau ini misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa kebaikan antum dapatin? Satu ayat doang gitu, bayangin. Ngitung dulu Kak. Hitung dulu. Kenapa? Saking banyaknya. Baru satu ayat. Baru satu ayat. Gimana kalau antum biasa baca satu halaman dalam satu juz? Hatam sebulan. Berapa kebaikan yang antum dapatin? Nggak terhitung, akhi. Nggak terhitung. Pusing sendiri. Kalkulator antum aja kalau disuruh ngitung. Mungkin langsung, apa tuh namanya, error tuh. Saking banyaknya. 220 kebaikan. Itu satu ayat. Ada yang ngitung, ada yang rajin ngitung. Kalau nanti perlu di cross check lagi ya, di cross check lagi ada berapa huruf di situ. Karena jangan lupa alif yang panjang itu juga hitungnya huruf dalam 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 ilmu tajwid seperti itu. Banyak teman-teman kebaikan yang kita dapatin. Dan maha besarnya Allah, maha bijaksananya Allah. Kalau antum berbuat maksiat, antum maksiat nih sekarang, melakukan kemaksiatan, itu Allah hitung berapa setannya? Allah hitung berapa dosanya? Satu. Satu keburukan. Bayangin. Seandainya Allah menetapkan hukum, kalau antum berbuat baik, pahalanya satu kebaikan, antum berbuat buruk, pahalanya satu keburukan, kayaknya di antara kita nggak ada yang masuk surga. Kalau Allah samain nih, kalau antum berbuat amal soleh satu, pahalanya, terus kalau antum berbuat keburukan, satu keburukannya. Maka kayaknya kita nggak ada yang masuk surga semua kayaknya. Saking banyaknya keburukan kita. Kita nggak sadar. Lihat aurat wanita, yang laki-laki, bicarain orang, yang perempuan, kan gitu ya. Kalau laki-laki itu ujiannya di mata, perempuan ujiannya di mana? Di mulut. Gitu ya, di lisan. Kadang-kadang nggak terjaga lisannya kalau ngomong sesuatu. Seperti itu. Tetapi Quran ini merupakan sumber kebaikan, panen kita di situlah ibaratnya gitu. Kita panen pahala di situ. Selama niatnya ikhlas, kita baca terus. Baca setiap hari Kak. Ketika di awal-awal saya baca Quran, Kak, saya sempat nggak ikhlas Kak. Nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ikhlas dari awal. Awal-awal mungkin belum ikhlas. Terusin aja baca Qurannya. Mudah-mudahan bacaan Quran yang dia terusin itu jadi wasilah dia jadi ikhlas. Jadi Allah hapuskan niat-niat yang nggak baiknya. Gitu ya. Dibaca, itu sumber kebaikan semua, itu baru baca Quran doang, belum dengerin. Dengerin itu pahalanya sama kayak baca. Belum antum kalau duduk di majelis Quran, belum antum kalau mempelajari Quran, belum antum kalau ngafal Quran. Saya nggak bisa sabarin satu-satu karena banyak sekali hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya banyak sekali. Kalau mau dijabarin satu-satu itu temanya sendiri itu pas kita ngebahas kemuliaan Quran itu. Banyak itu sekali, banyak sekali kita nggak akan ada habisnya ngebahas itu semua. Ya, maka ikhwati fillah a'azzakumullah itu adalah apa namanya alasan kita kenapa kita harus Al-Quran. Karena dia sumber keberkahan, sumber kemuliaan, sumber kebaikan, sumber pahala panen kita di situ. Maka dibaca akhi. Jangan cuma gara-gara ih lumayan lah satu ayat juga, baca satu ayat doang, jangan akhi. Alif lam ra, udahlah lumayan satu ayat dapat 30. Nah, gak cukup kita sehari kayak gitu. Baca minimal satu halaman. Walaupun ya, saya harus menyampaikan satu fakta pahit gitu ya. Satu fakta yang mungkin nggak siap teman-teman dengar gitu. Standar muslim yang baik, perhatikan. Standar muslim yang baik itu satu hari satu juz menurut para ulama. Standar muslim yang baik.
Jadi sebenarnya kalau kita di bawah 1 juz itu nggak memenuhi KKM sebenarnya. Sebenarnya gitu ya. Kita di bawah standar banget gitu. Tapi untuk kita yang baru mulai belum bisa istiqomah nggak apa-apa. Semampunya kita dulu aja. Yang penting istiqomah dulu di awal-awal. Jangan ngincer banyak kalau di awal. Yang penting rutin dulu, istiqomah dulu. Kalau udah rutin, udah istiqomah, pelan-pelan naik. Pelan-pelan ditingkatin, pelan-pelan di-upgrade gitu ya. Jangan proses terus, setiap tahun proses terus. Udah sampai mana bacaan Qurannya? Sehari berapa sekarang? Masih proses 1 halaman. Tahun depan masih sama jawabannya. Proses 1 halaman. Proses terus, nggak ada progresnya ya. Yang namanya kebaikan itu harus ada prosesnya, tapi jangan lupa ada progresnya. Jangan proses terus gitu ya. Nggak pernah ada peningkatan, jangan sampai seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Nanti kalau teman-teman masih ada rasa penasaran di apa ya terkait masalah Quran, mungkin teman-teman pengen nanya gimana cara istiqomahnya atau mungkin yang lain-lainnya, nanti di pertanyaan aja. Tapi pada intinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nggak sama Quran, kita akan tersesat, kita akan sempit hidupnya, kita akan jauh dari keberkahan, kita nggak akan mulia hidupnya, dan akan jauh dari kebaikan. Itu resumnya ya. Poin-poin kalau kita tanpa Quran itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kebayang. Bayangin kalau kita tersesat, gak nyaman. Hatinya sempit, gak nyaman. Gak berkah hidupnya, gak nyaman juga. Gak dimuliakan oleh Allah, gak nyaman juga. Gak ada kebaikan, gak nyaman juga. Kata teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ayo kita pelan-pelan deketin Quran. Pelan-pelan, Bismillah, kita azamkan, kita niatkan 2022 ini kita harus lebih baik bersama Quran. Kita istiqomahkan sebisa kita, semampu kita, pelan-pelan aja. Dan coba teman-teman rasakan bedanya setelah 40 hari. Coba teman-teman rutinkan sama Quran. Rutinkan baca, ya. Syukur-syukur bisa 1 juz ya. Kalau nggak bisa semampunya aja. 40 hari aja coba teman-teman rutin bersama Quran. Rutinin aja. Dan di hari ke-41 teman-teman rasakan perbedaannya gitu. Rasakan perbedaannya teman-teman akan lebih nyaman, akan lebih tenang hatinya, akan lebih mudah insya Allah setiap urusannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin tanya jawab. Panjang. Baik, Masya Allah. Gimana nih teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Rizal? Banyak banget ya ilmu yang diberikan, mulai dari materi, tips-tips, dan benefit yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Semoga dengan adanya materi bisa menambah semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Saya mengutip sedikit perkataan dari Kak Rizal, diantaranya yaitu mindset yang perlu kita tanamkan dari diri kita, yaitu Allah lah yang memilih kita, Allah lah yang mengizinkan kita untuk hadir dalam kajian kali ini. Lalu ada jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Dan terakhir, untuk menjawab tema kita hari ini, kita tanpa Al-Quran itu akan kehilangan keberkahan dalam hidup, akan kehilangan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan kehilangan kebaikan dalam diri kita. Masya Allah. Terima kasih Kak Rizal atas penyampaian materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya melalui fitur kolom chat Zoom secara everyone, atau bisa private chat ke CP Seminar Quran yang telah tersedia dengan format nama underscore pertanyaan. Atau bisa juga menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya setelah dipersilakan bertanya. Baik, sudah jelas ya teman-teman untuk instruksinya. Baik, dipersilakan pada teman-teman bagi yang ingin bertanya. Baik, Kak, ini sudah ada masuk pertanyaan Kak melalui fitur kolom chat secara private. Di sini ada pertanyaan. Oh, ini dulu. Atau mungkin satu dulu ya, yang lewat chat dulu. Adab membaca Al-Quran seperti apa ya, Kak? Dan apakah boleh memakai celana pendek ketika membaca Al-Quran, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak. Baik. Kalau pertanyaannya boleh atau nggak boleh, bahkan perempuan aja itu boleh membaca Quran tanpa berkerudung, tanpa berhijab itu boleh. Tapi kita berbicara kesopanan saja. Sebaiknya ya kalau laki-laki ya pakai celana panjang lah, ya. Sebaiknya pakai celana panjang untuk apa ya adab lah sama Quran. Gitu. Dan perempuan pun sama, sebaiknya menutup hijab. Karena kalau pertanyaannya boleh atau enggak saja ya boleh, kan jadi masalah, nggak ada larangan. Cuma karena kita sedang berbicara Quran gitu ya, dan sedang membaca kalam Allah, kitabnya Allah gitu ya.
perkataannya Allah gitu ya, maka kita diusahakan menjaga adab-adab kita. Orang kita aja kadang kan kalau mau ketemu sama orang penting gitu ya, kita kan nggak mungkin pakai celana pendek gitu, kecuali antum Bob Sadino gitu. Kalau antum Bob Sadino iya gitu ya, pakai pendek mana-mana gitu. Kalau antum bukan Bob Sadino ya pasti kan kita malu gitu, ketemu presiden, ketemu gubernur misalnya, kita pakai celana pendek kan pasti malu dan nggak layak lah gitu. Nah, maka teman-teman diusahakan kalau baca Quran tetap menutup aurat untuk bagian dari adab kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi nambah kebaikan lagi bagi hidup kita. Jadi apa ya? Jadi wasilah, tambahlah pahalanya karena kita memuliakan Quran gitu. Tapi kalau kalau misalnya kepepet dan lain sebagainya nggak jadi masalah. Bahkan tampangmu boleh nggak pakai hijab, boleh nggak pakai hijab, nggak jadi masalah. Boleh boleh saja. Dan insya Allah nggak mengurangi pahalanya, nggak mengurangi pahala bacaan Qurannya gitu ya. Tapi mungkin ya kurangnya aja, kurang beradab, kurang ada adabnya. Sebaiknya gitu. Kita tetap menutup aurat. Kalau kita ikutin adab-adabnya ya, tutup aurat, terus juga bersuci, jangan lupa wudhu, terus juga menghadap kiblat, terus juga apa namanya membaca dengan suara. Itu adab sama Quran. Jadi maksudnya apa membaca dengan suara kak? Ya dibaca, dikeluarin suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluar suaranya. Kenapa? Karena kalau keluar suaranya itu kan kita capek. Nah, justru capeknya itu jadi pahala. Tapi kalau kita nggak keluar suara, itu kurang tepat, kurang kurang pas, kurang ahsan, kurang baik gitu ya. Memang cepat kalau nggak pakai suara tuh cepat ya. Terus juga nggak capek, tapi kurang pas. Dikeluarin suaranya. Capek nggak apa-apa, serak nggak apa-apa. Itu yang jadi kebaikan bagi kita justru. Itu yang justru besar pahalanya. Al ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan kita meraih pahala tersebut gitu ya. Jadi bersuara gitu ya. Kalaupun ke rebahan boleh nggak? Boleh. Rebahan itu mau jungkir balik silahkan aja baca Quran mengaji di masa apa. Yang penting di tempat yang baik gitu ya. Jangan di dalam kamar mandi nggak boleh. Kamar mandi nggak boleh. Di tempat-tempat yang kotor itu nggak boleh. Jangan sampai inilah. Jangan sampai kita membawa Quran ke tempat-tempat yang penuh dengan najis gitu ya. Nggak boleh. Kita usahakan tempat yang suci, tempat yang bersih. Gitu. Kecuali kalau kepepet. Yang namanya kepepet, yang namanya ada darurat, itu semua jadi bisa teman-teman. Semua jadi bisa. Tapi tetap ada batasan-batasannya. Itu ada fikih tersendiri, fikih darurat itu. Nggak akan saya bahas sekarang karena itu pembahasan tersendiri seperti itu. Intinya jaga adabnya bersama Quran. Paling minimal ya kalau kita lagi senggang ya gitu ya, lagi nggak ada kesibukan ya tutup auratnya, bersuci, ada kiblat ya. Kalaupun mau sambil tiduran, sambil sendal, sambil rebahan nggak apa-apa, senyamannya aja. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Berarti boleh, tetapi kita harus tetap juga menjaga adab dalam membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya ini sudah ada yang present dari Dek Rifki Maulana Putra. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya izin bertanya, Kak. Saya mengutip dari yang telah Kakak sampaikan. Kalau Allah yang memilih kita, memberi kita kekuatan dan kemauan untuk melakukan sesuatu tersebut, seperti untuk menghadiri seminar saat ini. Lantas, bagaimana pendapat Kakak kalau ada orang yang mengatakan begini? Allah ya, kalau ada orang yang sedang bermaksiat atau apa gitu Kak, melakukan hal-hal yang negatif, mereka mengatakan kalau Allah lah yang telah memilih mereka untuk melaksanakan itu. Kan konotasinya negatif, tapi kalau kita bawakan ke yang positif, kayak orang hafal 30 juz, Allah yang memilih kita untuk menghafal 30 juz, kan sama konotasinya gitu Kak. Bagaimana itu Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih dari Kak pertanyaannya. Ini menarik Kak pertanyaannya Kak. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, ini ada sudah Allah jawab ya dalam Quran surat Fatir. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Sungguh telah kami wariskan kitab kami ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi di antara mereka ini ada yang zalim sama diri mereka sendiri, ya, maksiat, wa minhum muqtasid. Ada yang tengah-tengah, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada orang-orang yang berbuat baik, berlomba-lomba sama kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuatu yang negatif, Allah nggak menambah keterangan yang lain.
Faminhum zalimun linnafsi wa minhum muqtasid. Selesai. Tapi ketika Allah berbicara orang-orang yang baik, apa kata Allah? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat apa ya? Anda lupa, nanti Anda coba cari dulu. Intinya apa sih yang berfirman oleh Allah? Jangan terbalik. Semua kemaksiatan yang antum lakukan, yang Anda lakukan, itu karena diri kita sendiri. Karena kita yang memilih untuk itu. Karena kita yang memilih untuk melakukan hal itu. Karena Allah nggak mungkin nggak ngasih opsi untuk berbuat baik. Saat antum, mohon maaf, kalau antum yang ngelakuin maksiat, nggak mungkin hati kecil antum nggak gelisah. Nggak mungkin hati kecil antum nggak nolak itu duluan. Pasti ketika antum yang ngelakuin maksiat ada orang ragu-ragu. Orang mau nyuri pasti takut-takut dulu nggak? Takut-takut. Orang mau nonton porno pasti hatinya nonton nggak ya? Baru ditonton sama dia. Kenapa? Gelisahnya dia itu adalah sisa-sisa kebaikan dia gitu. Dia bisa milih mau pertahankan itu atau dia ikutin nafsu dia. Dia pilih sendiri itu. Tapi kalau kebaikan itu pure Allah Subhanahu wa taala yang arahkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih izin kepada kita. Ini kalau dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang seperti ini. Jadi kalau ente maksiat ya ente milih untuk itu gitu. Dan biasanya kalau ente maksiat, biasanya Allah kasih kode-kode untuk ngelakuin itu. Allah kasih kode-kode biasanya untuk ngelakuin itu. Entah tiba-tiba antum jatuh ke, entah tiba-tiba kalau antum nonton video-video aneh-aneh jadi nge-lag ke, atau tiba-tiba hati itu nggak nyaman ke, pasti Allah kasih kode-kode seperti itu. Tapi kalau udah biasa maksiatnya, hati-hati. Kalau udah biasa maksiatnya sampai jadi ahli maksiat, nah beda ya. Kalau sudah sampai jadi ahli maksiat, itu biasanya udah nggak ngaruh. Boro-boro punya peringatan seperti itu. Bahkan di bulan Ramadan, yang katanya setan terbelenggu, dia nggak ngaruh. Tetap aja jadi setan dianya. Ya, tetap aja jadi ahli maksiat dianya gitu ya. Nggak ngaruh. Kenapa? Udah biasa. Kalau orang udah biasa itu otomatis gerak sendiri gitu kan. Kayak antum nih, misalnya bangun orang yang biasa bangun tidur kamar mandi kan otomatis nggak perlu diingatkan, nggak perlu mikir bangun tidur diam sebentar kamar mandi dengan sendirinya kan, atau nggak pernah targetin itu, nggak pernah rencanain itu, nggak pernah bikin plan tentang itu, otomatis badannya bergerak. Sama kayak maksiat, kalau orang udah biasa seperti itu, dia nggak perlu lagi digoda-goda oleh setan, digoda sendiri dia. Karena mikirnya dia memilih untuk itu. Makanya Allah bilang apa dalam Quran? Apa namanya? Apa ya dalam ayat yang lainnya? Fa'tabiru ya ulil albab, ulil absor kan? Orang-orang yang bisa berpikir, orang-orang yang melihat gitu ya. Disuruh mikir kita, suruh pilih gitu. Kita punya pikiran untuk itu kan kita dikasih akal oleh Allah untuk membedakan dengan hewan. Kalau hewan dia mohon maaf ngelakuin hal-hal buruk karena dia nggak punya akal, tapi manusia nggak berpikir. Tapi kalau kalau kita beribadah kepada Allah itu karena Allah ngizinin kita. Jadi jangan dibalik. Banyak orang zaman sekarang ngomong kayak gini. Kalau dia maksiat dia bilangnya apa? Ah Allah takdirkan saya jadi maksiat gitu. Nggak seperti itu, ente yang milih. Atau sebaliknya pas dia taat dia bilangnya apa? Iyalah saya taat, orang gua pengen sholat, gua mau sholat. Enggak, bukan ente yang pengen, tapi Allah ngarahin ente buat sholat seperti itu. Ente pengen itu karena Allah yang ngarahin. Dalam hati aja dikasih hidayah oleh Allah, sih, ente jadi pengen. Gitu. Makanya kita diminta untuk berdoa. Apa doanya? Yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Supaya apa? Supaya Allah kasih terus tuh keistiqomahan dalam hati kita, dikasih hidayah terus buat kebaikan. Jadi gampang. Bilang aja kalau orang kalau saya maksiat mah karena Allah pengen, enggak, ente yang milih untuk maksiat. Bahkan ada ayat yang secara spesifik, gitu ya, saya lupa ayat berapa. Saya lupa ayatnya, saya lupa ayat berapa yang secara spesifik ngebahas bahwa kalau yang buruk-buruk datangnya dari kita. Yang buruk-buruk datangnya dari kita, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memilih untuk melakukan sesuatu yang buruk seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir karena Allah takdirin saya untuk maksiat, enggak, Allah enggak takdirin ente buat maksiat, ente yang milih untuk seperti itu. Karena kadang-kadang peluang kemaksiatan itu ujian buat kita. Ya, gimana lagi ya kak? Saya ngelihatnya ada kesempatan saya lakuin, misalnya gitu kan? Ya itu ujian gitu. Nggak mungkin orang nggak diuji. Kalau ente nggak diuji seperti itu, tahu dari mana ente orang beriman kan gitu? Kayak ente deh masuk stis gitu ya, masuk ente semua nih teman-teman semua masuk stis. Diuji nggak? Karena ada ujiannya. Kalau nggak diuji, semuanya bisa masuk dong. Justru karena antum diuji jadi spesial. Antum orang-orang terpilih. Antum jadi spesial, antum jadi pilihan, antum jadi naik grade-nya gitu kan. Mau naik semester aja kan ada ujiannya. Bahkan tuh mau lulus, ada tugasnya nggak mau lulus.
Kan ada, kalau di kampus biasanya kan skripsi misalnya, nggak tahu kalau di apa, entah skripsi, entah magang, atau apa, kan saya nggak ngerti. Ada pasti itu patokannya buat lulus. Ada ujiannya masing-masing. Jadi jangan kita berpikir, ya Allah takdirin saya maksiat, mungkin saya dikasih kesempatan untuk ngelakuin itu. Itu ujian, ente dikasih peluang untuk oleh Allah, peluang untuk ente menghindari itu, karena bisa pikir gitu. Ujian buat kita, kita bisa milih. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan, ya, mengira gitu ya, dibiarkan mengatakan aku beriman tapi tanpa diuji? Tidak, pasti diuji. Ya, jadi teman-teman sekarang mindsetnya harus benar. Kalau kita maksiat karena kita memilih untuk itu, kalau kita beribadah kepada Allah karena Allah yang izinkan kita. Allah kasih kita hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa, Kak, saya ada kesempatan untuk maksiat, Kak, ini berarti Allah yang ngasih. Betul, Allah buka peluang untuk maksiat itu supaya apa? Jadi ujian buat kita. Kita takut nggak sama Allah? Kan kita bilang kita beriman nih. Allah kasih peluang maksiat di depan mata kita, misalnya. Allah takut nggak? Kita takut nggak sama sama apa namanya? Sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sampai ada sebuah kisah ya, para salafus saleh, ini kisahnya sudah masyhur sekali gitu. Kisahnya orang terjebak di gua itu, terus sampai akhirnya mereka bisa ngebuka batu sama amal soleh mereka. Ada yang pernah dengar ceritanya? Yang pertama karena berbakti sama orang tuanya, yang kedua karena dia memuliakan pengembala hewan ternaknya, yang ketiga karena dia pengen berzina. Bayangin teman-teman, mohon maaf, sudah sudah tinggal sedikit lagi masuk teman-teman. Pengen berzina dia, tapi dia takut sama Allah. Dia takut, dia batalkan karena apa? Karena takut sama Allah. Peluang ada di depan mata. Udah dikit lagi saja itu. Tapi dia tolak itu semua. Coba kalau antum ada di posisi itu. Belum tentu kita bisa sanggup, teman-teman. Nah, itu yang dikatakan kalau maksiat itu kita yang milih. Karena kadang-kadang peluang kemaksiatan itu ada dalam hidup kita, tapi kita milih untuk itu enggak? Milih untuk ngelakuin enggak? Atau kita bisa sebaliknya. Kayak zaman sekarang TikTok deh. TikTok atau Instagram kan kita nggak pernah bisa kontrol ya algoritmanya ya. Di explore kita tiba-tiba muncul, mohon maaf ya, joget-jogetan gitu ya. Joget-jogetan. Nah, kita pantengin atau kita skip kan gitu. Kalau kita pantengin, kita milih cuma berarti sederhana. Gitu aja sebenarnya. Makanya kita berdoa tadi apa ya? Kalau dibalkul, kalau bi ala dini, tapi kalau bi ala taatik, biar apa? Biar Allah tanamkan di hati kita ini ketaatan. Jadi kalau ada peluang kemaksiatan, ada orang joget-joget, skip. Kita benci sama kemaksiatan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Dek Rifki, apakah ada yang ingin ditanggapi? Alhamdulillah sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, sudah masuk melalui fitur chat. Izin Kak, jadi saat kuliah atau mengerjakan tugas kampus, saya sering berada di tempat umum, misal untuk mencari wifi Kak. Nah, bagaimana kita agar menjaga mindset kita nih Kak, jika mau membaca Al-Quran di tempat umum? Karena dikhawatirkannya takut ria Kak, kalau misal baca Al-Quran di tempat umum. Tapi kalau misalnya ditunda itu malah nggak jadi, itu solusinya bagaimana Kak? Nggak jadi beribadah karena takut dibilang ria, itu namanya ria. Kata Fudail bin Iyad seperti itu. Kata para ulama namanya Fudail bin Iyad, kalau kita nggak jadi beribadah karena takut ria, itu ria. Tapi kalau kita beribadah untuk manusia namanya syirik. Jadi teman-teman jangan takut ria. Kalau kita beribadah ibadah aja. Bismillah lakuin. Selama kita dari awalnya nggak niat, udah. Kecuali kalau dari awal niat, beda cerita ya. Kalau dari awal niat, saya harus baca. Target itu gitu dari malam. Saya harus baca Quran di kereta, biar ada yang moto, terus viral. Nah, itu niatnya udah salah dari awal gitu. Tapi kalau dia nggak niat dari awal, terus pas mau baca takut, ya nggak saya. Nah, jangan takut, baca aja. Yang penting ingat, yang namanya tempat umum jangan sampai mengganggu orang lain. Karena menjaga ketenangan orang lain di tempat umum juga adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau di kereta baca jangan kenceng-kenceng, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang keganggu semuanya, baca pelan aja, dengan suara yang lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu boleh. Jadi ini masalah. Lakuin teman-teman, jangan takut dibilang ria, itu bukan urusan mereka itu. Antum mau dibilang ria, antum mau apa segala macam dan lain sebagainya, itu adalah bukan bagian dari urusan kita. Urusan kita adalah tetap aja beribadah dengan baik, beramal soleh dengan baik seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut ria. Selama teman-teman tidak meniatkan dari awal, nggak jadi masalah.
tidak meniatkan dari awal. Udah dari awal pengen baca Quran aja gitu, emang spontan, kadang ngerasa pengen baca Quran, daripada kita belum tercapai, baca lah. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau dari awal udah niat. Oke ya, nah itu yang beda cerita. Dari awal udah sengaja tuh, bro, kamera bawa ya. Jadi pas gua baca, di foto tuh dari situ lu storyin. Tag tuh akun-akun gede, akun Jakarta Info, akun apa gitu biar viral. Nah ini dan itu nggak bener. Baru tuh nggak boleh. Atau dari awal udah niat. Besok gua baca Quran di kereta, suaranya gua bagus-bagusin, biar orang dengar suara gua bagus misalnya. Nah itu nggak bener. Jadi ya jangan diniatkan untuk hal-hal yang buruk lah. Jadi dari awal spontanitas saja. Target emang pengen ngejar target baca Quran sehari, misalnya sejus misalnya, kita nggak ada waktu lagi selain di kereta, baca, Bismillah. Sambil terus memohon kepada Allah perlindungan gitu ya untuk tetap ikhlas. Ada doanya. Jadi doa yang pertama saya ajarkan nih, karena ada recordingnya ya, saya nggak akan ulang-ulangin, minta teman-teman pulang di recordingnya aja. Atau panitia kalau ada waktu, putar recordingnya, potong doa ini, share ke teman-teman atau catat dalam bentuk teks gitu ya. Doa yang pertama adalah Allahumma ja'al amalana khalisan liwajhikal karim. Allahumma ja'al amalana khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah amal kami ini amal yang ikhlas, hanya mengharap kemuliaan dari-Mu ya Allah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dua doa ini adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi teman-teman nanti diputar aja atau panitia nanti yang berbaik hati ya putar lagi recordingnya, terus diingat-ingat catat dalam bentuk teks, kirim di grup atau di WA teman-teman semua. Baca doa itu sambil terus beribadah, baca terus. Namanya manusia itu kan naik turun gimana teman-teman. Kadang ikhlas, kadang enggak. Kita memohon perlindungan kepada Allah untuk ikhlas terus. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Masih ada pertanyaan nih Kak. Jadi bagaimana cara dan tipsnya nih Kak agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Lalu bagaimana menggunakan irama Kak? Oke, seperti itu pertanyaannya Kak. Bisa langsung dijawab saja. Kalau baca dengan tartil nggak butuh proses apa-apa, tuh baca dengan baik dan tenang aja tartil namanya. Jadi kan yang namanya tartil, hadir dan lain sebagainya itu adalah cara antum membaca Quran. Tingkatan kecepatannya itu loh. Yang namanya tartil itu tenang bacanya, jadi nggak cepat banget, nggak lambat banget. Contoh gini, kalau yang bukan tartil ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh nggak? Boleh baca kayak gitu. Ada dalam ilmu tajwid namanya hadir. Tapi tetap nggak boleh nabrak tajwid. Cepet boleh tapi nggak nabrak tajwid. Tapi yang terbaik itu apa? Sesuai kata Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Apa tartil itu? Santai, tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Misalnya gitu. Tenang. Jadi nggak butuh proses apa-apa. Antum baca dengan tenang, dengan santai, namanya takbir. Seperti itu. Terkait nanti antum bacaannya benar atau salah, nanti ada ilmunya, ilmu tajwid dan tahsin namanya. Jadi antum perbaiki bacaan antum, namanya nanti ditajwid dan ditahsin nanti bacaan antum gitu ya, diperbaiki bacaannya. Nah, kualitas bacaannya, makhorijul hurufnya, hukum-hukum bacaannya itu tuh pelajari di tajwid dan tahsin seperti itu. Nah, terkait irama, irama itu gimana ya membicarakannya? Pertama ada yang karena bakat gitu ya. Kayak orang nyanyi deh. Orang nyanyi kan ada yang bakat emang nyanyi ya, dia nggak buta nada gitu. Ada orang yang nggak bakat, jadi buta nada, jadi jadinya fals gitu ya. Sama kayak baca Quran. Ada yang memang bakat, dia mengerti gitu. Dia mengerti kapan nada yang tepat, kapan falsnya dan lain sebagainya, dia ngerti menghindari itu semua. Ada yang karena latihan. Jadi dia nggak punya bakat pun bisa, tapi dengan cara apa? Latihan. Ya, tekniknya dengan cara seperti apa? Banyak kan bisa cari di YouTube, banyak tutorialnya. Tutorialnya seabrek-abrek untuk cara baca dengan irama. Cuman saran saya, pastikan sebelum kita belajar irama jangan terbalik.
belajar tajwid dulu. Jadi jangan belajar irama tapi tajwidnya berantakan. Karena saya banyak menemukan orang itu mengutamakan irama sampai menabrak hukum tajwid. Jadi belajar tajwid dulu sampai minimal kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal atau lahanul jali, maka baru silakan teman-teman boleh belajar sambil belajar irama dan lain sebagainya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaannya. Ini saya bacakan lagi, izin bertanya Kak. Jadi bagaimana tentang orang yang menginstal aplikasi Al-Quran di smartphone-nya? Karena smartphone itu biasanya dibawa kemana-mana termasuk ke tempat yang kotor seperti kamar mandi dan sebagainya. Itu apakah juga termasuk membawa mushaf ke tempat yang tidak baik? Bagaimana Kak itunya? Hukumnya? Gini analoginya teman-teman. Antum yang punya hafalan Quran, tersimpan nggak hafalan itu di otak antum? Tersimpan. Antum ke kamar mandi gimana? Antum ke kamar mandi gimana? Selama nggak dibaca nggak jadi masalah. Antum ada aplikasi Quran yang di HP-nya. Kalau di kamar mandi nggak dibuka dan nggak dibaca nggak jadi masalah. Karena kalau dia nggak dibuka nggak jadi mushaf. Ya bahkan Pak ulama mengatakan Al-Quran yang di HP itu bukan mushaf. Gitu. Sehingga orang haid boleh baca Quran dari HP. Ulama mengatakan seperti itu sebagian. Ini beda pendapat. Nggak boleh baca Quran ada yang seperti itu. Tapi intinya kalau terkait pertanyaan ini nggak jadi masalah. Karena sama kayak orang yang hafal Quran kan sama bawa Quran juga di isi kepala mereka. Persis aja. Bedanya nggak dibaca sama mereka kan gitu. Yang nggak boleh ketika dibaca atau dibuka Qurannya ketika di dalam kamar mandi. Kecuali kalau bentuknya fisik Quran gitu itu nggak boleh dibuka kamar mandi diusahakan. Kecuali kalau darurat ya, antum darurat nih nggak bisa kalau nggak dibawa kamar mandi gitu ya, misalnya takut misalnya nanti barangnya hilang atau misalnya takut nggak tahan lagi. Yang namanya darurat lagi sekali lagi nggak jadi masalah kalau darurat. Tapi intinya kalau karena pertanyaannya HP doang nggak jadi masalah, boleh. Selama nggak antum buka nggak antum baca. Itu aja intinya. Baik, terima kasih Kak. Ya, diingatkan pada teman-teman mungkin bagi yang ingin bertanya melalui fitur raisen, dipersilakan langsung dinyalakan raisennya. Ini masih ada pertanyaan Kak melalui fitur chat. Izin bertanya Kak, apakah benar bila ingin membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu? Apabila iya, bagaimana jika kita sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk berwudu, misal di perjalanan Kak? Apapun kalau darurat itu nggak jadi masalah insya Allah. Tapi ada pembahasan tersendiri ya karena ada catatan juga terkait darurat ini. Kalau sekedar kita pengen baca-baca saja, memang nggak sempat berwudu, misalnya karena kita lagi di perjalanan dan lain sebagainya, nggak jadi masalah, boleh aja, silahkan. Tapi kalau antum termasuk yang meyakini bahwa nggak boleh kalau nggak wudu, karena kan beda orang yang beda pandangan ya, beda pendapat terkait ini. Antum ikut pendapat yang mengatakan nggak boleh kalau nggak berwudu, antum harus berwudu dulu, maka antum ganti dengan zikir-zikir saja. Antum ganti dengan zikir atau antum ganti dengan murojaah hafalan. Kan tanpa memegang mushaf tuh, tanpa memegang fisiknya Al-Quran. Atau yang paling aman buka dari HP, udah gitu aja. Kalau antum mau aman buka dari HP, karena bukan mushaf yang dipegang. Jadi seperti itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau antum termasuk yang saklek misalnya nggak bisa gitu ya, harus duduk, ya udah, antum ya tinggal zikir aja atau murojaah hafalan. Nggak jadi masalah. Sama-sama kebaikan semuanya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya nih Kak, masih ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita istiqomah menjaga hafalan saat sudah merasa lelah untuk murojaah? Mohon motivasinya Kak. Jadi motivasi itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah harus membangun sendiri dari dalam diri Anda. Karena betapa banyak kita setiap hari dengan motivasi dari orang lain, tapi nggak semangat-semangat, bener nggak? Setiap hari tuh seliweran teman-teman, motivasi teman-teman di medsos tuh seliweran, orang tua mau nasihatin terus setiap hari gitu ya. Belum dosen kita, belum guru kita, motivasi semua di sini. Justru kebanyakan motivasi, kebanyakan apa tsunami informasi dari orang lain, kita malah pusing teman-teman. Motivator terbesar, terbaik dalam diri adalah diri antum. Antum yang harus motivasi diri antum sendiri. Apa yang antum kejar? Maka tadi di awal tanya apa? Jawab pertanyaan kenapa. Kan gitu. Kalau antum punya hafalan, jawab pertanyaan kenapa sih harus ulang hafalan saya? Jawabannya apa? Karena kalau nggak diulang, dia jadi lupa. Kan gitu jawabannya. Maka mau nggak mau harus diulang. Tapi paling enggak,
Kalau antum pengen terjaga hafalan antum, supaya murojaahnya nggak males-malesan, cari partner, cari komunitas murojaah. Karena memang rata-rata orang tuh kalau sendirian cenderung lebih nggak semangat kalau sendirian. Tapi kalau berkelompok, ada partnernya, teman buat murojaah bareng, insya Allah agak lebih semangat lah. Setidaknya kalau kita lagi nggak semangat, teman kita nyemangatin kita deh, maksa kita untuk jadi semangat lagi. Seperti itu. Kan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang namanya murojaah itu kan mutlak ya untuk para penghafal Quran, karena mau nggak mau. Karena dia kalau nggak di murojaah ya pasti hilang. Bahkan di murojaah aja sering hilang, masih suka hilang, apalagi nggak di murojaah kan gitu. Maka kalau teman-teman cari semangat, ya cari tanya dalam diri antum lah. Antum kira-kira kenapa harus murojaah hafalan antum? Karena nggak mau hafalan hilang kan gitu. Maka dengan cara itu, antum harus cari cara nih, cari jalan gimana supaya saya nggak malas lagi. Itu cari teman, cari komunitas, seperti itu ya. Minta doa juga dari orang tua, minta doa, minta berkah doa orang tua lah supaya kita jadi anak yang giat gitu ya, mengulang-ulang hafalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak untuk sesi tanya jawab hari ini. Tadi dikatakan bahwa syarat diterimanya sebuah ibadah adalah ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai tuntunan Nabi. Nah, bagaimana Kak? Misal kita melakukan ibadah karena disuruh orang lain, seperti disuruh untuk membaca Al-Quran oleh kedua orang tua. Nggak apa-apa. Kalau kita disuruh itu jadi makin baik buat kita nggak jadi masalah. Kan tadi saya bilang apa? Kalau awal-awalnya kita nggak ikhlas nggak jadi masalah. Mungkin awal-awalnya karena kita disuruh, mungkin ya, karena dipaksa, karena mungkin apa namanya dorong-dorong gitu. Ayo dong baca Quran, ayo dong sholat. Jadi ini masalah awal-awalnya karena itu polanya. Paksain, biasain, nanti lama-lama dimudahin gitu. Kan gitu. Paksain, biasain, dimudahin. Itu kuncinya. Jadi awal-awalnya kita mungkin belum bisa. Lama-lama jadi mau dulu, setelah mau terus jadi bisa, setelah bisa jadi terbiasa, setelah terbiasa maka jadi kebiasaan. Karena gini teman-teman, proses awal garis start orang untuk baca Quran itu beda-beda. Ada yang dengan kesadaran sendiri dia mau baca Quran. Ada yang harus disuruh orang tuanya dulu, ada yang jadi masalah. Apapun awalnya, baca aja. Supaya nanti jadi lebih ikhlas, jadi lebih apa ya, mandiri, nggak perlu disuruh-suruh lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah nih, makasih banyak Kak atas penjelasannya. Mungkin sebenarnya masih ada Kak beberapa pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu ada, kita cukupkan dahulu untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak Kak Rizal atas materinya dan juga tanya jawabnya. Sebagai penutup mungkin bisa diberikan closing statement-nya mungkin sebagai penambah semangat bagi teman-teman khususnya adik-adik angkatan 63 yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan tahsin dan tahfiz Kak. Intinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kebaikan itu nggak mudah. Saya nggak akan memberikan teman-teman motivasi yang sifatnya angan-angan ya. Saya sampaikan aja gambaran langsungnya bahwa nggak mudah, nggak ada yang mudah, tapi bisa, ya gitu ya. Nggak mudah tapi bisa kita lalui. Kenapa? Karena kita sedang berjuang di jalan yang benar. Tentu mungkin nanti selama belajar tahsin, ya tajwid, atau tahfiz, nanti mungkin nanti akan capek, lelah, frustasi, ya, patah semangat, mungkin sampai bahkan sebagian dari kita sakit-sakit mungkin ya. Nggak jadi masalah. Itu semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, karena bagaimanapun itu semua nanti insya Allah akan menjadi saksi antum di hari kiamat dan meringankan langkah antum, memperberat timbangan amal kebaikan antum, mempermudah urusan antum bersama Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi jangan 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 lagi kita berpikir, aduh capek ya ternyata belajar tajwid, belajar tahsin, emang apa fungsinya dan lain sebagainya. Tidak. Kalau antum bersama Quran, pegang ucapan ini. Kalau antum prioritasin Quran, fokus sama Quran, siap sama Quran, punya waktu bersama Quran, belajar Quran, hidup antum akan dikasih jalan keluar oleh Allah dari setiap permasalahan. Antum punya masalah, ada jalan keluarnya. Antum punya urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum butuh apa? Allah kasih dia dari arah yang tidak pernah antum lihat. Maka ayo semangat semuanya, bersama Qurannya semangat, apalagi antum ada fasilitasnya nih. Karena ada orang yang pengen belajar Quran tapi nggak ada fasilitasnya, mereka bingung. Kalau antum kan ada fasilitasnya nih, difasilitasi oleh teman-teman pengurus mungkin untuk belajar Quran, belajar tajwid, belajar tahsin dan lain sebagainya. Ini kesempatan emas nggak boleh dibuang. Ikuti. Saya nggak ngerti ya, apakah nanti belajar tahsin, belajar tajwid di antum ini wajib atau nggak buat semua, saya nggak ngerti.
Tapi kalau seandainya nggak wajib, gitu ya, milih, saran saya ikut saran saya. Antum belum bisa baca Quran, ikut. Apalagi belum bisa baca Quran, ya wajib ikut lah. Antum udah bisa baca Quran sekalipun, udah bagus bacaannya, ikut tetap. Kenapa? Karena untuk mencari lingkungan yang positif, lingkungan yang sama visinya, lingkungan yang sama tujuannya. Supaya harapannya bisa istiqomah, bisa kokoh, bisa kuat, bertahan sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Saya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan antum semua anak pribadi menjadi hamba Allah yang jauh dari kemaksiatan. Allah kuat untuk jadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang rajin baca Qur'annya, hamba Allah yang dekat dengan Quran, hamba Allah yang senantiasa mau takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, terakhir doa dari saya, mudah-mudahan kita semua tahun ini bisa bertemu kembali sama bulan Ramadan ya. Karena Ramadan itu bulannya Quran. Saya berharap kita bisa bertemu sama bulan Ramadan, bisa memperbaiki diri lagi, bisa meningkatkan kualitas bersama Quran lagi. Dan semoga nanti kita semua bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk panitia atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kalimat yang salah, kalimat yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Karena pada hakikatnya saya pun masih belajar sama kayak teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.